eh, untuk mempersingkat waktu, Tafadhol Mas Kuro, Pak Ustadz Salim. Iya, Alhamdulillah, jazakallah khair Wah, ya. Ustadz Samsul yang telah menjadi moderator kita pada kajian sore hari ini. Innal hamdalillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, saudara-saudaraku yang dicintai Allah dan yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimus salihah. Segala puja dan puji hanyalah terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmatnya ya kita diberikan segala kebaikan. Maka basahilah senantiasa lidah-lidah kita ini dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah. Karena kalau kita mencoba menghitung nikmat Allah, maka tak akan mungkin kita dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Surat 16 ayat 18, surat An-Nahl ayat 18. Sesungguhnya kalau kita ingin mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka tak akan mungkin kalian dapat menghitungnya. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik yang kita dapatkan secara langsung ataupun tidak langsung, baik yang kita sadari atau tidak kita sadari, semuanya datang dari Allah. Segala nikmat itu datangnya dari Allah. Oleh karenanya, maka sudah sepatutnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, sahabat sentana mengaji yang saya cintai karena Allah. Beberapa kali saya mohon maaf tidak dapat mengisi kajian rutin kita ini karena satu dan lain hal. Namun insya Allah ke depan kita akan kembali rutinkan kajian ini dan kita berdoa semoga Allah mudahkan agar kita dapat senantiasa mencoba untuk menggali nikmat Allah ini dengan melalui majelis ilmu yang kita lakukan setiap hari Jumat sore jam 4 sampai jam 5 insya Allah ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah memberikan rezeki yang thayyib. Rezeki tidak hanya sekedar materi, tapi rezeki yang Allah berikan sangat luas, termasuk kesehatan, umur panjang, dan merasa cukup apa yang diberikan Allah, itu pun rezeki. Dan amal yang diterima. Baik, pada hari ini, insya Allah kita awali ya kajian kita setelah sekian lama kita tidak atau berhalangan dengan topik ya belajar menjadi hamba. Belajar menjadi hamba. Seperti tadi diawali oleh Pak Samsul, apa iya kita jadi hamba aja kok harus belajar? Jadi hamba kok harus belajar? Ternyata kita memang nanti setelah kita bahas akan semakin yakin bahwa kita memang belum bisa menjadi hamba itu. Kita lebih banyak menjadi orang-orang yang justru ya
lawannya dari seorang hamba. Ingin menjadi seorang yang senantiasa berada di atas. Senantiasa berada dalam posisi persaingan menuju keberlimpah ruahan dunia. Sehingga sulit untuk menundukkan diri, menjadi tawadhu, terutama di hadapan Al-Khaliq, pencipta kita. Teman-teman sekalian, menjadi hamba Allah adalah puncak kemuliaan seorang manusia. Bukankah surat 17 ya, surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra itu ayat pertamanya itu menunjukkan bahwa subhanalladzi asra bi'abdi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya, jadi Allah menyatakan di ayat pertama dari surat Al-Isra ini bahwa maha suci Allah. Allah maha suci. Ya, jauh dari ketidaksempurnaan, jauh dari kelemahan. Dan Allah yang maha suci ini telah memperjalankan hambanya. Tidak mungkin Allah yang maha suci ini memperjalankan seseorang yang juga tidak mempunyai keistimewaan. Dan keistimewaan ini adalah melekat kepada diri utusannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Nabi kita itu ya dilekatkan, tidak disebut sebagai Rasul tetapi disebut sebagai hamba. Jadi hamba di sini adalah sebuah kemuliaan. Tidak mungkin Nabi SAW diisrakan, dimi'rajkan sebagai hamba kalau bukan status hamba itu adalah sebuah status yang mulia. Jadi menjadi hamba Allah itu adalah puncak kemuliaan seorang manusia. Seorang hamba yang benar-benar tunduk kepada Rabb-nya, menyadari bahwa hidupnya ini bukan miliknya. Hidup kita ini bukan milik kita, saudaraku sekalian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, ya, sesungguhnya kita ini milik Allah sudah. Segala sesuatu ini milik Allah, termasuk nyawa kita, termasuk hidup kita. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan kita juga akan kembali. Semuanya akan kembali kepada Allah. Maka hidup kita ini sebetulnya adalah hanya sekedar ya menjalankan apa yang menjadi skenario Allah. Dan apa yang kita miliki sekarang, ya, apakah harta kita, jabatan kita, kedudukan kita, ya, keberlimpah ruahan dunia kita, dengan kemewahan-kemewahan yang kita miliki, ya, rumah yang luas, kendaraan yang bagus, dan sebagainya, itu bukan milik kita, itu milik Allah. Titipan yang setiap waktu bisa diambil olehnya, dan kita tidak bisa apa-apa. Kita akan meninggalkan dunia ini. Dan itu semua akan tertinggal. Maka seorang hamba, pasti dia akan menyadari bahwa dirinya itu bukan miliknya. Ya. Oleh karenanya maka, ya, segala sesuatu yang menjadi bukan miliknya itu adalah sebuah amanah. Semua adalah sebuah amanah. Sebuah titipan yang akan dan pasti dimintakan pertanggungjawabannya. Ya. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah banyak sekali dalil yang menegaskan pentingnya menjadi seorang hamba yang patuh kepada Allah. Yang jelas ya, di dalam Al-Quranul Karim, ayat yang sudah sama-sama kita hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan, kata Allah ya, jin dan manusia melainkan hanya untuk mereka menyembahku, menjadi seorang abdi, menjadi seorang abid, menjadi seorang Abdullah, hamba Allah. Jadi Allah menciptakan kita itu dengan tujuan kita menghamba, menjadi seorang hamba. Kita tahu bagaimana kedudukan seorang hamba ya. Di dunia saja ada istilah hamba sahaya. Ya, ada istilah kalau di keraton ya, saya pernah tinggal di keraton ya, di Cirebon itu ada abdi dalam namanya. Abid hamba. Ya. Dan bagaimana seorang hamba ya, kedudukan dan statusnya terhadap seorang majikan. Itu baru manusia dengan manusia.
Bagaimana pula hamba ini berkaitan dengan penciptanya. Maka tentu kedudukan ini menjadi sangat luar biasa. Dan kepatuhan apa seorang hamba ini? Hamba ini selalu patuh apapun kata majikan. Demikian pula halnya kita yang diciptakan oleh Allah dengan maksud menjadi seorang hamba. Harusnya kita memang belajar menjadi hamba itu seperti apa. Yang selalu patuh taat kepada yang dihambai gitu ya. Nah disinilah kita mulai belajar bagaimana seharusnya kita menjadi seorang hamba. Dunia ini menjadikan kita lupa bahwa kita ini seorang hamba. Seorang hamba. Ya. Nah, di sini Allah tadi sudah saya katakan ya, bahwasanya tujuan penciptaan jin dan manusia itu adalah untuk menjadi seorang hamba, mengabdikan dirinya sepenuhnya lillah kepada Allah. Bukan untuk tujuan lain, seperti mencari dunia semata-mata. Tidak. Menjadi hamba yang taat adalah bagian dari ibadah yang mencakup di dalamnya seluruh aspek hidup dan kehidupan. Ibadah, pengertiannya jangan salah ya, jangan kita sempitkan. Ibadah itu adalah segala sesuatu, perkataan, perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah. Itulah ibadah. Bukan hanya sekedar sholat, ya, puasa, zakat, pergi haji, itu tidak. Itu ibadah mahdoh namanya. Ibadah khusus yang memang ya diberikan contoh oleh Nabi SAW. Tetapi secara umum, ibadah itu segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan kita ya apa yang diridhoi oleh Allah dan kita diciptakan untuk bisa melakukan dan mengejar mardotillah ya, kecintaan Allah ini. Nah, bagaimana sifat-sifat seorang hamba ini? Sifat seorang hamba itu berserah diri kepada yang dihambainya itu. Berserah diri sudah totali, ya totalitas kita sudah. Ya, tanpa ini, tanpa itu sudah. Ya, seperti halnya tadi, ya hamba sahaya, itu sudah miliknya, milik majikan. Nah, di sini hamba-hamba Allah yang penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Maaf ya, ada ini sebentar tadi. Jadi hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Itu salah satu ciri seorang hamba Allah itu adalah orang yang tawadu, jauh dari sifat sombong, jauh dari sifat arogan. Seorang yang rendah hati. Ya. Pernah kita bahas di majelis ilmu ini, ada 4 sifat yang kalau ada pada diri seseorang, api neraka itu diharamkan menyentuh dirinya. Yang pertama tuh hayyin. Hayyin itu adalah tawadu. Jauh dari sombong. Dia selalu rendah hati. Meskipun dia seorang yang pandai, seorang yang kaya, seorang yang punya jabatan, tapi dia tetap berlaku rendah hati. Siapa contoh kita? Uswatun hasanah kita. Nabi SAW. Beliau itu seorang utusan Allah. Beliau itu seorang kepala negara. Beliau itu seorang panglima perang. Beliau itu seorang yang menjadi paripurna dalam contoh. Tapi apa yang beliau lakukan? Rendah hati. Selalu tersenyum, ya. Selalu menyapa orang lain. Bersalaman itu, kalau belum orang yang disalaminya itu melepaskan, beliau tidak melepaskan. Saking tawadu. Seorang nabi, kepala negara. Orang yang kalau mau kaya itu paling kaya di muka bumi ini. Ya. Pampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Bayangkan, tapi beliau memilih hidup sederhana. Itu pilihan. Nabi SAW, seorang yang tawadu. Ya. Kemudian lain. Hayyin lain. Lain itu adalah, kalau bicara lemah lembut. Lemah lembut. Jauh dari sifat kasar. Kemudian apa? Qorib. Qorib itu tidak membeda-bedakan. Dekat dengan semua. Qorib itu dekat. Tidak membeda-bedakan kelas-kelas, semua orang itu sama di hadapan Allah, hanya kemuliaannya. Ketakwaannya yang menjadikan dia mulia di hadapan Allah. Tidak peduli dia seorang presiden, tidak peduli dia seorang pengemis, tidak peduli dia seorang profesional. Selama dia takwa, maka dia mulia di hadapan Allah. Qorib, dekat dengan semua. Ya, bergaul dengan tidak menyekat-nyekat, oh ini bukan kelas saya, oh ini bukan kelompok saya, enggak. Kemudian yang terakhir adalah sahal. Sahal itu memudahkan semua, ya, urusan dimudahkan.
tidak mempersulit. Apalagi ada istilah-istilah ya, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu. Nah ini sesuatu yang tidak sepantasnya ya ada di dalam seorang jiwa yang mukmin. Jadi sifat rendah hati ini dan tidak sombong menjadi ciri khas hamba yang diridhoi oleh Allah. Mereka mengendalikan diri dari hawa nafsu dan selalu bertawakal kepadanya. Tawakal itu adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Tetapi jangan lupa, tawakal itu harus didahului dengan apa? Ikhtiar. Dengan doa, ikhtiar yang maksimal, baru kita menyerahkan diri kepada Allah. Faidah azamta, fatawakal ala Allah. Ya. Surat 3 ayat 159. Surat Ali Imran ayat 150. Setelah kamu berazam, bertekad, berusaha keras, maka selebihnya bukan sesuatu yang menjadi bagian kita. Tawakal Allah. Kita pasrah semuanya sudah sama Allah. Kalau belum apa yang kita inginkan kita dapatkan, sudah. Itu merupakan al-khair hidatullah. Pilihan Allah, keputusan Allah itu pasti yang terbaik. Boleh jadi kita tidak suka dengan apa yang menjadi keputusan itu. Tetapi pasti ada kebaikan. Surat 2 ayat 216. Atau sebaliknya, boleh jadi kita sangat mencintai sesuatu, tapi sesungguhnya itu bukan merupakan hal yang menjadi kebaikan bagi kita. Di akhir ayat itu mengatakan Allah, aku maha tahu, engkau nggak tahu apa-apa. Itu kuncinya. Kita ini nggak tahu apa-apa. Semua kunci yang gaib itu ada di tangan Allah. Ya. Surat Al-An'am ayat 69. Semua kunci-kunci yang gaib itu di tangan Allah. Bahkan sehelai daun jatuh pun Allah tahu dan tidak mungkin jatuh tanpa izin Allah. Apalagi manusia. Seperti itu ya. Ahibati fillah ya. Teman-teman sentana mengaji yang saya cintai karena Allah ya. Kemudian ada beberapa hadis ya. Kalau tadi kita batasi saja 2 ayat ya. Ada hadis yang mengatakan juga hadis ini ya diriwayatkan oleh Muslim dan insya Allah sahih. Sungguh orang yang berislam diberi rizki yang cukup dan Allah menjadikannya qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya. Ya. Jadi berislam, Islam itu artinya menyerahkan diri, pasrah. Ya. Islam itu artinya berserah diri hanya kepada Allah, pasrah kepada Allah. Ya. Maka agama ini agama tentang hamba. Ya. Yang kita ini akan menjadi mulia dengan status hamba itu. Tapi hamba kepada Allah ya, bukan hamba kepada selain Allah. Ya. Bukankah kita juga selalu berjanji dengan membaca surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menghamba. Nah, ini di mana janji kita? Kalau dalam perilaku keseharian kita jauh dari perilaku seorang hamba. Sombong. Seolah-olah apa yang kita dapatkan itu karena aku, dan karena. Itu bisa menjadi seorang korun baru. Ya. Korun itu di dalam surat Al-Qasas ya, ayat 78, 28, 78. Surat ke-28 ayat 78. Selalu mengatakan, waktu diingatkan oleh para teman-temannya, kata korun bukan. Aku kaya ini karena aku. Tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Lalu Allah tenggelamkan dia dan hartanya. Padahal korun termasuk orang yang paling kaya yang pernah ada di muka bumi. Tapi tidak melebihi dari hartanya Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman itu adalah harta yang kekayaannya dan raja yang tidak mungkin ada lagi yang melebihi. Korun sejaman dengan Nabi Musa. Jadi demikian ya. Hadis ini menunjukkan bahwa keberuntungan sejati adalah ketika seorang hamba merasa cukup. Maka beruntunglah kita. Beruntunglah mukminin, muslimin. Kalau kita merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Tidak neko-neko. Kita sudah berikhtiar. Sudah maksimal. Dan Allah berikan itu. Itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Ya. Dan kita wajib untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat itu. Kita wajib untuk mensyukurinya. Dengan qanaah, itulah kunci memasuki kebahagiaan. Bahagia itu sederhana. Sahabatku yang saya cintai karena Allah. Manakala kita merasa diri kita qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan kita bersyukur atas itu, maka kita akan mendapatkan ketenangan jiwa.
Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Surat 13 ayat 28. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Barang siapa yang senantiasa bersyukur kepada Allah, barang siapa yang selalu mengingat dan mengkaitkan dirinya dengan Allah, maka dia akan diberikan ketenangan. Ketenangan hati. Dan ketenangan hati itu adalah kunci kebahagiaan. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ya. Ada beberapa contoh-contoh dari salafus saleh, ya, generasi terbaik umat ini. Ya. Generasi awal. Khairun nasqurni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum, yaitu generasi terbaik itu adalah generasiku bersama para sahabat, kemudian setelah itu dan setelah itu, artinya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu generasi salafus saleh. Mereka dan Islam berjaya bersama mereka. Luar biasa ya. Kejayaan baik materi maupun non materi pada zamannya. Maka kita wajib ya untuk mengikuti mereka. Kenapa? Karena mereka generasi terbaik. Kuntum khairu ummat ukhrijal linnas. Surat 3 ayat 110. Allah yang mengatakan kalian ini umat Islam ini. Ya. Yang waktu ayat itu turun siapa? Sahabat. Kalian ini, sahabat-sahabat ini ada umat terbaik yang pernah Allah keluarkan dari muka bumi ini. Jadi jangan pernah ragu ya. Nah, demikian ya. Dan di sini ada beberapa contoh ya. Ketaatan misalnya Abdullah bin Umar. Ketaatan Abdullah bin Umar ya, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adalah salah satu sahabat yang sangat terkenal ketundukannya kepada Allah. Dia selalu berusaha meneladani setiap perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi SAW dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia bahkan rela meninggalkan hal-hal yang mubah. Yang mubah aja ditinggalkan ya. Apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Jauh. Sahabat itu selalu mencari laukana khairan lasabaquna ilaihi. Ya. Sesuatu yang baik itu mereka tamak gitu. Tamak itu artinya rakus ingin mendapatkan kebaikan. Bukan sebaliknya. Ya, seperti kita tamak kepada keduniaan ya. Justru menjauhkan diri daripada amal saleh gitu. Ya, tetapi kita tamak dengan dunia ya. Sehingga turunlah ayat al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya. Ya. Bermegah-megahan di antara kalian telah melalaikan kalian. Sampai apa? Sampai masuk ke dalam kubur, kelar. Baru kelar tuh urusan dunia itu. Dan kita tergoda dengan dunia. Innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat 3 ayat 185. Sesungguhnya ya, dunia ini kata Allah itu tipuan belaka, senda gurau, permainan, dan kamu tertipu di dalamnya. Kenapa? Kita tidak mengikuti, tidak mengamalkan ajaran Islam dengan ilmu yang benar. Ilmu, ala ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu adalah sebelum kita berkata dan berbuat harus dasarnya ilmu. Dan apakah ilmu itu? Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, itulah ilmu. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, apa yang Nabi ya sabdakan dan praktekkan sahabat sunnahnya, dan apa yang dipraktekkan dipahami oleh sahabatnya, itu ilmu. Ya. Al-Quran ya tibyana likulli syai'. Al-Quran itu surat 16 ayat 89. Al-Quran itu adalah tibyan likulli syai'. Artinya apa? Al-Quran itu adalah sumber segala sesuatu dan solusi atas segala sesuatu. Tidak perlu ragu, baca Quran, baca hadis, fahami dengan pemahaman sahabat. Selamat insya Allah. Nabi yang berkata itu, aku tinggalkan 2 wasiat, kata Nabi SAW. Yang kalau kamu kerjakan, kamu selama-lamanya tidak akan sesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Selesai. Nggak usah kita cari-cari lagi yang lain-lain. Ya, itulah dia. Ya, jadi bagaimana kehati-hatian dari sahabat Abdullah bin Umar ini terhadap urusan dunia. Yang mubah aja dia tinggalkan. Ya. Dia selalu mencari kebaikan dan kebaikan. Itulah yang disebut barokah. Keberkahan itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Maka carilah keberkahan di dunia ini. Bukan cari banyaknya, tapi carilah kualitas dengan nama keberkahan itu. Bukankah Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk ayat 2 ya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan aksaru amala, bukan.
Ahsanu amala itu adalah yang terbaik. Dan yang terbaik itu adalah yang paling ikhlas karena Allah dan paling sesuai dengan syariat atau contoh Nabi. Itu yang terbaik. Amalan terbaik itu 2 syaratnya. Ikhlas karena Allah, tidak ria, tidak sum'ah, tidak ujub, tidak kibir, dan sesuai dengan contoh Nabi. Kenapa? Nabi itu adalah uswatun hasan, contoh terbaik. Surat Al-Ahzab ayat 21. Tidak perlu kita mencari figur-figur lain. Tidak perlu kita mencari idola-idola lain. Nabi kita cukup, paripurna. Dalam segala hal. Sebagai seorang ayah terbaik, sahabat terbaik, panglima terbaik, kepala negara terbaik, semuanya. Maka kita wajib juga belajar sirah nabawiyah. Supaya kita tahu tuh bagaimana Nabi berperilaku. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ya, banyak di sini beberapa ya daripada bagaimana cara kita belajar menjadi seorang hamba. Hamba, status hamba itu ternyata paling mulia. Hamba kepada Allah ya, bukan hamba kepada manusia. Hamba. Seperti tadi, saya buka dengan surat 17 ayat 1 ya. Subhanalladzi asra bi abdi. 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 Hamba. Seorang hamba dimi'rajkan, dinaikkan ke langit yang ketujuh. Di Sidratul Muntaha. Seorang hamba. Bukan selainnya. Dan Allah menciptakan kita juga karena jadi hamba. Bukan jadi orang yang di luar itu. Teman-teman sekalian, kita juga bisa belajar dari seorang Uwais Al-Qarni. Seorang yang luar biasa. Tidak dikenal oleh penduduk bumi, tapi dikenal oleh penduduk langit. Uwais Al-Qarni. Kita tahu bagaimana cerita tentang Uwais Al-Qarni. Seorang yang sangat berbakti kepada seorang ibunya. Meskipun dia sezaman dengan Nabi, tapi dia qadarullah tidak sempat bertemu dengan Nabi, maka dia dikategorikan bukan sahabat, tapi dia adalah tabi'in. Yang bertemu dengan sahabat, tapi dia tidak bertemu dengan Nabi. Uwais Al-Qarni. Seorang tabi'in yang sangat terkenal dengan kezuhudannya, kesederhanaannya. Ya, dia hidup dalam kesederhanaan, namun hatinya selalu bergantung ke langit, bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun tidak banyak orang tahu di dunia, tapi di akhirat namanya menjadi disebut-sebut oleh penduduk langit. Allahu Akbar. Bukankah kita juga ingin seperti itu? Tidak harus terkenal di dunia ini, tapi jadilah terkenal di penduduk langit. Dan majelis ilmu ini, salah satu faedah kita mengkaji di dalam sebuah majelis ilmu, salah satunya adalah Allah akan menyebut-nyebut nama kita di hadapan penduduk langit. Allah. Maka datangilah kajian ilmu, datangilah majelis ilmu, Raudatul Jannah kata Nabi. Majelis ilmu itu adalah salah satu dari taman-taman surga yang ada di muka bumi. Allah. Taman surga. Sementara majelis ilmu ada, kita tinggalkan untuk sesuatu yang sifatnya hura-hura, sesuatu yang sifatnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Hanya membuang-buang waktu, lagwi. Itu bukan ciri seorang mukmin. Min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni kata Nabi SAW. Ciri seorang mukmin yang benar dan sejati itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Sementara umur kita bukan bertambah, berkurang. Setiap waktu berkurang. Makin menjauhi dunia, makin mendekat kepada akhirat. Lalu kita lupa. Seolah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Seolah kita akan tidak mati. Hati-hati. Ya. La ibun walahun. Innamal hayata dunia. La ibun walahun. Dalam ayat yang lain dikatakan dunia ini permainan. Sendagoro sesaat. Umur kita, Nabi SAW mengatakan, baina sittin wa sab'in. 60-70 sudah. Rata-rata. Ya. Ini ada Pak Hidayat ini, teman sahabat saya ini. Yatna ya. Itu umur kita udah berapa Yatna sekarang? Sekitar 67, 66. Allahu Akbar. Kalau masuk kategori ini, berarti kita tidak lama lagi ya. Tapi masalahnya rahasia Allah. Allah punya rahasia. Umur di tangan Allah. Semua di tangan Allah.
Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ya. Jadi kembali kepada bagaimana kita belajar dari seorang hamba. Kikislah rasa sombong itu. Kikislah. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini zero. Bukan hero. Bukan zero. Ya. Tidak memiliki apa-apa. Lihat surat 16. Ya. Surat An-Nahl ayat 78. Allah mengeluarkan kita dari perut-perut ibu kita itu dalam keadaan apa? Tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Alas. Dan Allah lah yang memberi bekal kita untuk hidup itu. Allah memberikan pendengaran, penglihatan, hati untuk apa? Untuk bersyukur. Itu ayat itu bunyinya seperti itu. Kemudian di surat 17 ayat 36, jangan sekali-kali ya, dengan bekal yang Allah berikan itu menjadikan kita orang yang tidak menggunakan ilmu dalam berbuat sesuatu. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan, dan hati akan Allah mintakan pertanggungjawabannya. Dan pertanggungjawaban kita itu adalah, saudaraku sekalian, sendiri-sendiri. Tidak ada yang bisa menolong di hadapan mahkamah ilahi yang maha adil. Maha adil. Di sini mungkin kita bisa punya teman, punya uang, bisa beli suara, bisa beli kebenaran, bisa melakukan ya sesuatu yang bisa memerosokkan orang. Bisa. Di sana tidak. Kita hidup dalam suatu tempat yang sama, semua orang ya di padang mahsyar, ya, di mana kita akan berdiri di sana selama lebih kurang 50.000 tahun menunggu pengadilan Allah. Menunggu pengadilan Allah saja itu sudah merupakan azab. Bayangkan 50.000 tahun kita berdiri di mana matahari didekatkan Allah 1 atau 1,5 mil. Allah. Di mana kita akan berbekal? Mari di dunia ini selama Allah menjadikan kita sebagai seorang hamba, jadilah seorang hamba yang benar sebagai seorang Abdullah, hamba Allah. Abdullah, hamba Allah. Jadilah seorang hamba yang benar. Jadilah seorang hamba yang selalu taat, patuh kepada Allah sebagai pencipta kita. Inilah tujuan hidup, menjadi seorang hamba. Masalah rizki dan sebagainya, itu Allah telah atur. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Surat 11 ayat 6. Surat Hud ayat 6. Allah telah menjanjikan bagi kita hidup itu, Allah telah janjikan rizkinya. Yang penting kita ikhtiar, selesai sudah. Rizki itu minallah. Fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Surat Az-Zariyat ayat 22 kalau saya nggak keliru. Rizki kita telah ditetapkan di langit dan Allah pasti akan memberikan. Sampai kita mati baru kelar tuh. Rizki itu baru selesai. Selama kita hidup pasti ada rizkinya. Ini janji Allah. Innallaha la tukhliful mi'ad. Janji Allah tuh pasti. Kalau yang ingkar-ingkar tuh janjinya kita. Janji kita sering ingkar ya. Tapi janji Allah pasti. Oleh karena jangan pernah ragu dengan Allah. Jangan pernah ragu dengan janji Allah. Yang masalah itu keimanan kita. Contoh. Sholat sunnah fajar. Nabi SAW mengatakan sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi karena itu tidak kasat mata, tidak terlihat, lalu kita menjadi lalai. Seolah-olah hilang uang 100.000 aja dicari kemana-mana. Kan, ya. Tapi coba kehilangan waktu sholat sunnah fajar, nggak apa-apa, santai. Padahal faedah sholat sunnah fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Kenapa? Keimanan. Masalah keimanan. Masalah keyakinan kita dengan apa yang Allah janjikan. Seolah-olah itu apa iya, nah itu berbahaya ya. Kalau kita sudah berkata-kata seperti itu, kita introspeksi, kita periksa hati dan keimanan kita. Karena syaitan itu akan masuk dari 2 cara. Pertama dari syahwat yang ada di dalam perut dan di bawah perut. Dan kedua dari syubhat, keraguan, demi keraguan. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Masalah kita menjadi hamba ini merupakan keniscayaan. Kita tidak mungkin ya bisa melakukannya tanpa kita belajar. Ini sebuah proses. Ya, sebuah proses yang memerlukan perlawanan hawa nafsu. Kita
kita bertempur dengan nafsu pribadi kita. Karena nafsu itu akan mengarah kepada keburukan. Surat Yusuf ayat 100, Surat Yusuf ayat 53, Surat 12 ayat 53. Bahwa hawa nafsu itu akan membawa kepada keburukan. Maka itu yang harus kita lawan pertama. Jihadul nafs, jihad terhadap hawa nafsu, perangi hawa nafsu kita itu. Jangan sampai kita kalah. Dan kalau kalah, maka syaitan akan menjadi pemenang. Aduwwu mubin, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Allahu Akbar. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ahibati fillah. Jadi kita belajar ini dengan pertama menundukkan hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita, berusaha selalu tunduk patuh. Apapun yang Allah berikan, apapun yang Nabi berikan, sami'na wa ata'na. Selesai. Aku dengar, aku taat. Apakah itu masuk logika? Tidak masuk logika, keimanan kita yang berbicara. Logika kita ini terbatas, saudaraku sekalian. Kita ini siapa? Kalau Allah sudah mengatakan, Nabi sudah mengatakan, sudah. Itu pasti yang paling benar. Itu pasti yang paling benar. Tidak perlu kita lawan, kita argue. Karena otak kita pun diciptakan Allah untuk membenarkan wahyu. Bukan sebaliknya, untuk melawan. Membenarkan wahyu. Bukan untuk melawan wahyu. Dan apa-apa yang Nabi katakan itu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha. Surat An-Najm, surat ke-53 ayat 3 dan 4. Dengan demikian maka belajar menjadi hamba adalah sebuah proses yang memerlukan perjuangan yang tidak mudah. Memerlukan keikhlasan dalam melakukannya. Memerlukan keyakinan yang mendalam kepada Allah. Dalil-dalil Al-Quran dan hadis menegaskan pentingnya kedudukan seorang hamba di hadapan Allah. Sementara contoh-contoh dari para salafus soleh telah menunjukkan bagaimana mereka taat, bagaimana Bilal bin Rabah, seorang budak yang mempertahankan apa? Kalimat la ilaha illallah dengan apa? Ahadu, ahad, ahad, ahad. Meskipun dia disiksa dengan di luar nalar manusia. Tapi bagaimana ketaatan dia sebagai seorang hamba mempertahankan kalimat tauhid. Dan banyak lagi. Sumayyah, mujahidah pertama dalam Islam. Ya, ibunya Amr bin Yasir. Bagaimana mempertahankan itu semua. Kita ini, ya Allah, sudah enak sudah. Sholat tidak ada yang ganggu. Kita melakukan ibadah tidak ada yang ganggu. Harusnya bersyukur. Itulah hamba yang pandai untuk menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. Bukan sebagai seorang di luar hamba yang dipenuhi dengan kesombongan demi kesombongan. Jauh kita ini la haula wala quwwata illa billah. Kita ini tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Maka mintalah pertolongan pada Allah. Dan bagaimana mungkin kita minta tolong pada Allah kalau kita tidak selalu mengingat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu haitsu la yahtasib. Bertakwalah kepada Allah. Allah akan berikan jalan keluar. Seluruhnya Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak dipikir-pikir oleh manusia. Maka jangan banyak mikir, banyak berzikir. Allah yang akan memberikan jalan keluar. Ya. Jadi dengan demikian maka insya Allah ya, dan kita selalu berdoa mohon agar kita diberikan ya, ketulusan hati, ya, ketawaduan, agar kita senantiasa menjadikan diri kita ini sebagai seorang hamba. Bukan siapa-siapa. Apakah kita seorang doktor, profesor, seorang yang konglomerat, bukan siapa-siapa. Kita ini zero, bukan hero. Aku lupa lihada wa astagfirullah li walakum, barakallahu fikum. Kita buka ruang tanya jawab untuk lebih memperkaya hasanah keilmuan kita. Tafadhol Ustaz Samsul untuk Baik, jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana kita belajar sebagai hamba. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapat bertambah. Dan saat ini saatnya sesi tanya jawab. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan boleh di-unmute langsung, diajukan pertanyaan kepada Bapak Ustadz Salim, atau boleh juga melalui chat. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, jangan malu-malu, langsung saja. Silakan. Yang sudah buka mic itu Pak Prasetyo udah buka mic. Apakah ada pertanyaan Pak? Silakan.
Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang lain. Saya kalau mau panjang lebih panjang, tapi rasanya kita ini adalah sebuah Waktunya nggak majelis cukup. ilmu ya. Waktunya Iya, tidak cukup dan saya memberi kesempatan kepada teman-teman ya. Ya siapa tahu ada hal-hal yang tadi terlupakan oleh saya atau ada yang masih belum jelas. Kesempatan kita untuk saling bertukar apa, pikiran ya, sharing session ya. Silakan. silakan yang ingin bertanya. Mbak Winda udah buka mic, silakan kalau mau bertanya. Jangan malu-malu, Atau sampaikan bisa saja. juga lewat chat boleh, lewat chat. Ya, silakan. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, ambil kesempatan di mana kita bisa bertanya jawab langsung dengan Pak Ustadz Salim, baik sesuai dengan materi maupun di luar materi silakan boleh juga ditanyakan. Jadi al ilmu qabla maut, al ilmu qabla amal. Jadi sebelum beramal supaya kita bisa berilmu lebih banyak lagi, silakan bapak-bapak, ibu-ibu, jangan malu-malu, silakan. Pak Samsul dulu lah. Nah, boleh. Jadi bapak ibu nanti langsung aja ya, jangan nunggu saya selesai bertanya nih, karena saya hanya mengisi waktu yang yang menunggu teman-teman yang lain. Saya tertarik dengan ini Pak Ustadz Salim, al ilmu qabla amal itu Pak Ustadz Salim. Nah kan ini apa namanya ini kan salah satu sarana kita juga untuk menambah ilmu Pak Ustadz Salim nih. Nah Iya. kemudian em, mutu nasihatnya nih Pak Ustadz. Jadi ilmu itu kan tentunya banyak ya, terutama di medsos karena ini sekarang ini kan banyak kawan-kawan atau banyak yang memanfaatkan medsos. Ya kalau memang ketemu ilmunya sesuai atau sohi, ya alhamdulillah. Kalau enggak kadang-kadang bisa menjadi subhat nih, minta tipsnya nih Pak Ustadz. Ya barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi Pak Samsul, keluarganya dan kita sekalian. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Ilmu itu memang harus kita cari. Salah satu caranya adalah menghadiri majelis. Ya. Dan tadi saya katakan al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu harus mendasari sebelum kita ngomong dan sebelum kita berbuat, dasarnya harus ilmu. Dan ilmu itu apa? Tadi saya sudah katakan, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Apa-apa yang ada dalam Al-Quran, apa-apa yang dalam Sunnah. Sunnah itu terbagi tiga paling tidak ya. Yaitu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan takririyah. Takririyah itu penetapan Nabi atau persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat ketika Nabi hidup ya. Ketika Nabi hidup. Itu sunnah Nabi. Perjalanan hidup Nabi. Bukan sunnah dalam pengertian haram, wajib, sunnah. Bukan. Sunnah itu adalah perjalanan hidup Nabi. Itu dalil. Dan kemudian pemahaman sahabat. Kenapa sahabat? Surat 9 ayat 100. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor radhiyallahu anhum. Muhajirin dan ansor. Siapa mereka? Sahabat. Allah yang memilih mereka untuk mendampingi Rasulnya. Jadi jangan ragu. Yang tadi saya katakan, datangilah majelis ilmu yang merujuk kepada tiga dalil ini. Jangan, maaf ya, kajian-kajian politik aja yang kita datangin gitu ya. Tetapi kajian ilmu, karena mau belajar politik pun ada di sana, siasat syariah namanya. Itu bukunya pun ada, karya Ibnu Taimiyah misalnya. Itu bagaimana Islam berpolitik. Tapi lagi-lagi dasarnya itu adalah agama. Tidak mungkin Islam itu tidak sempurna. Salman Al-Farisi ketika ditanya oleh seorang musyrik, apakah di agamamu itu benar? Ya, semuanya sudah lengkap, semuanya sudah sempurna. Naam, kata Salman. Bahkan tata cara buang air saja itu diajarkan dalam Islam. Bagaimana lagi cerita tentang politik tidak diajarkan dalam Islam? It is impossible. Pasti diajarkan. Bernegara, apakah Nabi SAW tidak pernah menjadi seorang kepala negara? Apakah para khilafah itu, di mana zaman keemasan mereka 2/3 dunia dikuasai Islam, apakah mereka tidak berpolitik? Pasti berpolitik. Tapi politik seperti apa? Ini semua ada di dalam kajian Islam. Kajian-kajian yang sesuai dengan tadi. Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman sahabat. Tidak perlu ragu. Tidak perlu kita mengadopsi ya hal-hal yang terkemudian seperti sekarang. Boleh saja, asal jangan melawan apa yang sudah ada di dalam koridor Islam itu. Oleh karenanya maka, saudaraku sekalian,
mengambil ilmu itu dari sumber yang benar. Jangan kita salah. Hanya sekedar ustadz itu populer, lalu jamaahnya banyak. Banyaknya orang bukan ukuran kebenaran. Banyaknya orang, saya ulangi, bukan ukuran kebenaran. Surat 6 ayat 116. Allah yang mengatakan itu. Diawali dengan surat 6 ayat 115. Wa tammat kalimatur rabbi sidqan wa adlan la mubaddila li kalimati. Kata Allah, telah sempurna agamanya, telah sempurna kalimat ini. Sidqan wa adlan. Benar dan adil. La mubaddila li kalimati. Tidak akan pernah ada perubahan. Yang namanya Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang, sampai kiamat, menjelang kiamat nanti, Al-Quran itu satu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang membuat, aku yang menurunkan, dan aku yang akan menjaganya. Surat 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allahu Akbar. Jadi Mas Samsul, kita sama-sama belajar. Ya. Ambillah ilmu dari sumber yang benar. Jangan kita terkesima dengan ya sumber-sumber yang hanya ya menyandarkan kepada keterkenalan seseorang, menyandarkan kepada banyaknya pengikutnya. Tidak. Meskipun engkau bersendirian, kata Abdullah bin Mas'ud kalau saya nggak keliru ya, meskipun engkau bersendirian, tetapi engkau menyandarkan apa yang engkau lakukan itu berdasarkan Quran Sunnah dengan pemahaman sahabat, maka engkau selamat. Engkau selamat. Barakallahu fiik. Silakan ada yang lain. Masalah jazakallah khair Pak Ustaz Salim atas jawabannya. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya langsung saja di unmute. Jangan malu-malu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Izin bertanya, Ustaz. Silakan. Hati-hati. Syukran jazakallah khair. Oh, iya. Syukran jazakallah khair ceramahnya. Ustadz, Ana ingin bertanya, gimana caranya agar sholat tetap khusyuk? Dan pertanyaan yang kedua, di hari Jumat itu doa mustajab. Yang Ana pernah dengar doa di hari Jumat itu mustajab. Kapan waktu yang tepat hari Jumatnya? Apakah hari Jumat full dari pagi sampai sore, atau sore hari, atau antara khotib pas ceramah yang pertama menuju ceramah yang kedua? Mungkin itu aja Ustaz. Syukran jazakallah khair. Iya, hati-hati ya, sedang di jalan nyetir ya. Oke. Yang pertama, bagaimana khusyuk? Khusyuk itu bukan berarti kita tidak mendengar apa-apa, tidak mengingat apa-apa, bukan. Itu kalau begitu namanya kita tuli. Itu tidak mendengar. Kita tetap mendengar ya. Ya, Nabi sendiri pada waktu sholat itu ya, itu mempercepat bacaannya karena apa? Kata Nabi setelah itu apa? Aku mendengar tangisan anak kecil di belakang, maka aku mempercepat, gitu ya. Kemudian Nabi juga pernah menegur sahabatnya yang terlalu panjang dalam sholat itu membaca. Ya, lalu Nabi menegur, kamu jangan lupa di belakang itu ada orang tua dan ada ibu-ibu dan anak kecil. Artinya Nabi mendengar. Gitu. Bahkan Nabi pernah mengatakan, kalau ada binatang buas di depan itu, kamu kan berarti melihat, bunuh gitu. Dan kalau enggak, kamu akan justru kena atau kena sengatan atau dan sebagainya. Ya. Bahkan Nabi pernah menggendong cucunya dalam sholat. Jadi artinya yang dimaksud khusyuk itu maksimal menghadirkan hati di dalam sholat. Maksimal senantiasa menjadikan apa yang kita baca itu kita mengerti. Selebihnya sudah. Itu sesuai kemampuan masing-masing. Bukan berarti khusyuk itu nggak dengar apa-apa, nggak ingat apa-apa. Enggak. Nabi juga pernah, setelah sholat dia buru-buru ke rumahnya, beliau mengatakan, aku teringat ada beberapa keping emas yang belum aku sedekahkan. Berarti Nabi ingat juga. Cuman masalahnya, ya, kita itu semaksimal mungkin menghadirkan hati. Begitu Allahu Akbar, yang lain kecil. Hanya Allah yang besar. Allahu Akbar. Yang lain kecil. Allah saja yang maha besar. Maka kita hadirkan hati. Yang kedua soal doa. Di hari Jumat itu, hampir semua waktu di hari Jumat itu,
boleh dikatakan adalah mustajab. Tapi Nabi memang secara khusus mengatakan ba'da asarnya. Banyaklah bersolawat dan banyaklah berdoa setelah sholat asar sampai menjelang maghrib itu. Itu adalah sesuatu yang insya Allah akan mustajab. Berdoa juga di antara azan dan qomat itu juga mustajab. Ya, apalagi di hari Jumat misalnya seperti itu. Dan banyak lagi ya. Ini sekarang sedang safar misalnya. Yang bertanya tadi, insya Allah sedang safar. Sedang safar pun itu doanya mustajab. Maka berdoa. Apalagi di waktu hujan, berdoa. Gitu. Ya, banyak ya tempat-tempat dan waktu berdoa yang mustajab. Apalagi di hari Jumat. Perbanyak sholawat kepada Nabi. Ya. Tapi sholawat-sholawat yang diajarkan Nabi. Bukan sholawat-sholawat yang merupakan kreativitas yang kita buat belakangan. Karena itu ibadah. Ibadah itu harus ada contoh. Wallahu alam, begitu ya, Muhammad barakallahu fiik. Jazakallahu khair Pak Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu silakan yang mau bertanya lagi. Masih ada waktu 2-3 menit ya. Kalau Ya, mau masih dimanfaatkan silakan. 3 menit, silakan, jangan malu-malu. Sudah lama kita nggak jumpa nih. 2 pekan lebih, Pak. Iya. Lamu tak besuo kata pasangan. Jadi supaya kita bisa belajar sebagai hamba ini, silakan untuk belajar sebagai hamba. Memang banyak pelajaran harus kita pelajarin. Silakan yang ingin ditanyakan. Jangan malu-malu, bapak-bapak, ibu-ibu. Baik, kalau tidak ada silakan ditutup Baik, bersama. Pak Ustadz Salim, jazakallahu khair atas penjelasan ilmunya. Alhamdulillah kami bertambahlah sedikit demi sedikit untuk kita praktekkan sehari-hari. Silakan Pak Ustadz untuk closing statement-nya di sore hari ini. Ya, alhamdulillah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan semangat untuk menuntut ilmu. Karena ilmu ini akan menyelamatkan kita. Ilmu inilah yang akan menjadikan kita tidak tersesat. Ilmu ini jugalah yang menjadikan kita terang benderang mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Dan dengan ilmu ini jugalah kita akan berkata dengan sesuatu yang baik dan berbuat juga dengan sesuatu yang baik. Dan kita berdoa kepada Allah semuanya, semoga kita semua diberikan husnul khatimah. Kenapa? Karena memang innamal a'malu bil khawatim, ya. Bahwa sesungguhnya amal itu tergantung kepada akhirnya, Maka kita berdoa, ya Allah semoga akhir dari amal kita di muka bumi ini adalah amal yang saleh dan husnul khatimah. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kita sekalian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan supaya kita semua sehat dan kita jumpa lagi pekan depan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, saja. Terima kasih ya. Makasih Pak Oke. Salim. Ya, makasih sama-sama. Yatna, semangat ya. Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam. Ya. Tiap Jumat ya Yatna. Nah, ini Ya, amin, amin. ya, ada Amin. Tina, ada yang Ya. lain-lain nih. Yatna nih. Ya, enggak. Nuhun. Oke, sukses selalu ya dan sehat Ya. selalu. Mohon live ya. Ya, saya juga izin live ya teman-teman sekalian.